Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. ada challenge-nya kayak untuk Kenapa Kak? nggak ada challenge-nya lagi. Ya, untuk PPLS udah tidak ada. Oh, berarti ini nanti sampai jam 15 jam 16.30 ya. Iya, betul. Setelah itu selesai nanti ya. Oke. Oke. Baiklah adik-adik. Ya, tadi dari mulai dengan baca basmalah, gimana kabar adik-adik semua sehat? Ini boleh kalian tanggapi lewat chat ya atau berbicara langsung juga silakan. Gimana kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Ini ada Naufal Rizky. Yang lain sehat? Semoga semuanya sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi dengan Kari belajar biologi. Hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu mikroorganisme bagian yang pertama ya. Nanti mikroorganisme ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan karena mikroorganisme ini ada banyak materinya ya, meliputi virus, monera, protista, dan fungi. Nah, nanti pertemuan berikutnya mikroorganisme bagian kedua kita akan bahas protista dan fungi. Nah, hari ini kita akan bahas 2 dulu ya. Nah, mungkin virus, monera ini sudah dipelajari di waktu kelas 10 ya. Jadi tidak asing lagi sebenarnya kita mereview lagi, mengingat-ingat agar nanti menguatkan lagi ya konsep kita tentang mikroorganisme. Nah, ini kakak share screen seperti biasa. Oke, nah ini sudah sudah tampil di tempatmu belum? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah. Nah, sekarang seperti biasa nih coba. Sebelum kita mulai materi ini, kalian jawab dulu nih pertanyaannya lewat private chat aja ya, silakan nih. Virus dianggap sebagai metaorganisme karena titik-titik. Nah, kira-kira apa nih? Ya, silakan lewat chat. Dapat menduplikasi diri dan bergerak, dapat melakukan metabolisme dan memiliki materi genetik berupa asam nukleat, memiliki beberapa bentuk tubuh, dapat dikristal. Ini udah ada jawaban masuk ya. Silakan yang lain. Ini Zulfa Zaidan ya. Tubuhnya terdiri atas DNA dan RNA. Kemudian dapat dikristalkan dan menduplikasi diri. Nah, yang manakah ini? Coba. Ini ada Muhammad Amimar ya. Ada Zaidan, Muhammad Amimar. Yang lagi? Oke, ada Farah. Dinda Rania Efrianda. Nah, ini jawabannya rata-rata sudah betul ya. Ya, ada Janitra. Janitra, terus yang lain? Dan Naufal Rizky. Zana Alia. Ada Nabila Safina. Ini rata-rata sudah benar jawabannya. Ada Kaisa Rahmadita. Ayo, yang lain? Masih ada? Nah, kita lanjut ya. Oh, ini ada Maulana Putra Alamin.
Nah, kita lanjut sekarang yang kedua. Jawabannya disimpan masing-masing dulu. Nih, yang nomor 2. Nah, untuk membedakan jawabnya kasih nomor 2 gitu ya. 2 titik jawabannya apa. Berikut merupakan struktur tubuh virus T kecuali titik-titik. Ayo. Silakan. Gelap. Yang lain gelap juga layarnya. Nggak ada suaranya. Oke, kalau yang ada ini ada yang gelap, ada yang normal, nggak ada suara, ada yang suaranya ada, berarti itu masalahnya di sinyal mode ya. Oke, mungkin cari posisi yang pas. Oke, nah ini udah banyak yang jawab nih. Dinda Runia, Zulfa, Keisa, Salma Martia, Retno Wulandari, Zulfa Zaidan. Oke, ayo siapa lagi? Silakan. Ada Taufan Rifki Ardana. Oke. Nah ini rata-rata jawabannya sudah betul ini ya. Masih ada yang belum, cuman masih sedikit. Artinya banyak yang masih ingat lah ya gitu. Nah, oke. Sudah ya. Nah, adik-adik, coba kita lihat sekarang. Kira-kira yang benar tuh jawabannya apa? Kita langsung saja ke materi ya. Jadi hari ini kita live class tentang biologi bersama saya Kak Arya. Biasa dipanggil Kak Ari, tentang mikroorganisme bagian pertama, yaitu meliputi tentang materi virus dan monera ya. Materi ini kalian pelajari di kelas 10 ya, kelas 10 semester yang pertama, sehingga ya sebenarnya udah agak lama sih ya. Sekarang kalian kelas 12, waktu belajar ini kalian tuh belum online ya, masih masuk. Online ya, masih masuk ya kan? Yes. Ya kan? 2019 ya. 2019 ya. Kalian belajar di sekolah. Nah, adik-adik, yang pertama virus. Oke, nah ini tadi ya. Virus disebut sebagai metaorganisme karena memiliki ciri sebagai benda hidup sekaligus sebagai benda mati. Nah, sebenarnya virus ini ya, artinya adalah racun. Ya, virus yang pertama kali ditemukan adalah tobacco mosaic virus, yaitu virus yang menyebabkan mosaik itu apa ya, keriting ya. Kruel lah, keriting lah ya pada daun tembakau. Nah, pada zaman itu salah satu penghasilan utama orang-orang Eropa itu adalah tembakau. Tapi tembakaunya itu mengalami kerusakan, jadi keriting daunnya. Diamatilah, kemudian ditemukan ada benda yang kemudian disebut sebagai virus, gitu ya. Nah, virus ini disebut sebagai metaorganisme karena punya ciri-ciri makhluk hidup sekaligus punya ciri benda mati. Nah, sekarang apalagi virus ini bukan hal yang asing lagi ya. Setiap hari kita dengar istilah virus, khususnya adalah COVID-19 ya, COVID-19. Nah, jadi semua virus termasuk COVID-19 ini atau COVID-19 ini adalah metaorganisme. Jadi dia itu termasuk benda mati juga termasuk benda hidup. Jadi maka disebut metaorganisme. Apa sih ciri-ciri hidup virus? Cirinya pertama reproduksi. Jadi virus itu bisa bereproduksi, memperbanyak diri. Mungkin disebut dengan istilah kalau sekarang selama dia mereproduksi itu inkubasi ya.
bertambah terus, setelah bertambah nanti baru ada efeknya bagi tubuh. Gitu. Namun hanya dapat pada sel lain yang hidup. Jadi virus itu hanya bisa reproduksi jika dia nempel pada sel organisme yang hidup. Makanya virus corona misalnya di udara nggak bisa reproduksi, nempel di tempat duduk tuh nggak bisa reproduksi. Baru ketika dia masuk ke dalam saluran pernapasan manusia, dia nempel pada sel yang hidup, dia akan reproduksi. Nah, ketika dia reproduksi, nanti ada dua cara ya. Nah, salah satu akibatnya adalah rusaknya sel-sel tempat dia reproduksi. Nah, itulah makanya mungkin kalau yang parah itu paru-parunya rusak, misalnya tenggorokan sakit segala macam, itu karena ada kerusakan sel. Nah, disebut juga ada istilah parasit obligat. Kemudian apalagi ciri hidup dari virus itu memiliki asam nukleat. Asam nukleatnya itu DNA atau RNA. Nih, ada kalian garis bawahi ya. Jadi bukan dan, tapi atau. Maksudnya kayak mana? Jadi virus ini hanya punya salah satu dari asam nukleat, DNA atau RNA saja. Jadi tidak pernah ada virus punya DNA sekaligus RNA. Nah, ini ciri-ciri hidupnya. Ciri matinya gimana? Cirinya tidak melakukan metabolisme. Jadi virus itu tidak melakukan metabolisme. Respirasi misalnya enggak ya. Gitu. Dia nempel kemudian masuk ke dalam inang reproduksi. Keluar nempel lagi di tempat baru reproduksi lagi. Gitu aja kerjaannya. Nah, ketika dia nempel reproduksi itu merusak sel-sel tempat dia menempel ya. Kemudian dapat dikristalkan. Nah, gitu ya. Kristal itu ciri benda mati. Maka kalian udah bisa nih jawab yang tadi ya. Jadi jawaban yang benar tadi yang E ya. Kira-kira begitu. Nah, Dedek, kita lanjut. Oh ya, kalau ada pertanyaan nanti ditampung dulu 10 menit terakhir nanti kita lihat pertanyaan ya. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini ciri virus secara umum ya bersifat aseluler, jadi bukan sel, ukurannya sangat kecil. Oh ya, sambil kakak jelaskan kalian screenshot ya. Karena nanti PTT-nya ini bisa kakak bagikan nanti adanya di sekolah ya. Jadi mungkin kalian bisa screenshot. Ukurannya sangat kecil ya, jadi lebih kecil dari ukuran bakteri. Makanya waktu penelitiannya itu virus itu bisa melewati saringan bakteri. Hanya memiliki salah satu jenis asam nukleat saja ya, DNA atau RNA saja. Ini perlu diingat ya. Berupa hablur dengan berbagai bentuk. Ya. Hablur itu apa ya? Menyerupai bentuk yang ini, punya bentuk yang macam-macam. Tubuhnya terdiri atas kepala, ya, ada selubung, isi tubuh dan serabut ekor. Ini virus T ya, tentunya. Mempunyai inang yang spesifik. Maksudnya kayak mana? Jadi virus ini ya, dia nempel pada tempat yang spesifik. Kalau virus yang menyebabkan COVID-19 itu hanya bisa menempel pada sel-sel saluran pernapasan. Virus yang menyebabkan HIV hanya bisa menempel pada sel-sel yang terdiri dari limfosit atau sel darah putih. Dan begitu seterusnya, virus-virus yang lain itu disebut dengan spesifik. Nah, morfologi virus ini bentuknya ada macam-macam ya. Ini namanya bentuk tabung. Ini polihedral ya. Kemudian yang ini virus bentuknya bulat ya. Terus ini virus P. Nah, yang bentuk tabung itu dia punya kapsomer itu kapsid. Ya. Jadi DNA pada virus itu diselubungi oleh DNA atau RNA-nya maksud kakak
itu diselubungi oleh selubung protein yang disebut kapsid. Satuan terkecil dari kapsid adalah kapsomer. Jadi kalau keseluruhan yang warna biru ini adalah kapsid, nah satu-satunya ini yang bulat-bulat ini namanya kapsomer ya. Kemudian ini virus yang tetrahedral ini, nah ini ada kapsomer ya, kemudian ada DNA, asam nukleat. Jadi dia punya kapsid, punya DNA dan punya tambahan glikoprotein. Ya, kemudian ada ini virusnya virus influenza ya, termasuk struktur virus HIV, kemudian virus ini apa namanya COVID ya, itu termasuk virus berbentuk seperti ini bulat. Nah ini strukturnya punya RNA, punya kapsid, punya sampul atau envelop dan glikoprotein ini sebagai alat menempel. Yang ini virus T, ada DNA, ada kepala. Jadi ini kepalanya itu tanda kutip ya. Kepalanya tanda kutip, kemudian ini selubung ekor dan serabun ekor, ada DNA. Nanti yang membungkus DNA sama ya, sama-sama kapsid. Oke ya. Kak nggak ada suara, yang lain ada suaranya nggak? Ada, Kak. Ada ya, oke berarti ada yang ini ya, gangguan jaringan masing-masing. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini macam-macam bentuk virus. Bagian tubuh virus tadi sudah ya. Bagian kepala terdiri dari dinding kapsid, susun atas protein yang disebut kapsomer. Jadi dindingnya ini kapsid. Sebetulnya sih nggak kalah sih ya. Kalau itu virus T aja. Jadi bagian utamanya itu adalah asam nukleat yang dibungkus kapsid. Kalau ada satu virus ya punya asam nukleat dibungkus kapsid, nah itu sudah disebut sebagai virion atau virus. Gitu. Nah, kemudian sampul atau envelop. Tidak semua virus punya sampul. Hanya beberapa virus dan biasanya virus bersampul itu patogenitasnya lebih tinggi. Kemampuan menyebabkan penyakitnya lebih tinggi. Ya, jadi kalau virus ada sampul, kemampuan menyebabkan penyakitnya lebih tinggi. Ya, misalnya contohnya virus HIV, ya, virus flu, virus SARS, virus sekarang ini COVID-19 ya, gitu, punya envelop. Tapi tidak semua virus punya envelop ya atau sampul. Kemudian virus itu kan ada DNA, ada RNA. Ada virus RNA tapi menginfeksi sel yang berupa pengendalinya DNA. Misalnya virus HIV atau virus ini COVID ya, itu virus RNA tapi menyerang sel-sel manusia. Sel-sel manusia itu pengendali genetiknya DNA. Maka virus ini punya kemampuan membentuk DNA menggunakan RNA yang dia punya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya enzim yang disebut dengan enzim reverse transkriptase. Yang ini ya. Nah, virus-virus yang punya enzim reverse transkriptase disebut sebagai virus retrovirus. Ya. Oke. Jadi dia punya enzim transkripsi balik atau reverse transkriptase. Oke, nah ini contohnya adalah virus H1N1 itu flu babi. H5N1 flu burung. SARS-CoV-19 ya itu COVID-19 ya. Kemudian HIV virus. Gitu ya. Nah, ini punya apa namanya? Punya reverse transkriptase. Sip ya. Nah, ini bagian-bagian dari tubuh virus. Kita lanjut ya. Ini udah di SS. Kita lanjut ke
berikutnya. Nah, ini pengelompokan virus, ini kalian SS saja. Ini ada banyak kakak contohnya saja ya. Misalkan genus, jadi genus virus itu ada enterovirus, rhinovirus, dan seterusnya. Dan punya asam nukleat yang berbeda-beda. Ada yang punya sampul, ada yang tidak ada sampul. Dan umumnya virus itu menyebabkan penyakit. Bukan umumnya sih ya. Semua virus ya menyebabkan penyakit. Karena dia bersifat parasit obligat. Nah, ini ya contoh-contohnya ada yang menyebabkan infeksi usus, polio, influenza, rabies, meningitis, infeksi respiratory. Nah, adik-adik kan coronavirus. Coronavirus itu genus. Nah, genus coronavirus ini udah lama ditemukan. Ya. Makanya waktu itu banyak hoax yang menyebarkan virus sebenarnya udah lama ditemukan. Gitu. Ya memang sudah lama ya kan. Tapi yang jenis COVID itu baru, ya kan gitu ya. Jadi kalau ada video beredar, ada di buku misalnya, di foto. Nah ini buktinya virus corona sudah ada sejak dulu kala, bukan baru sekarang. Lah ya memang iya ya, tapi kalau COVID-19 itu baru, gitu ya. Oke, nah ini DSS saja. Kita lanjut. Cara reproduksi virus. Nah, virus itu ya, cara reproduksinya memanfaatkan semua fasilitas yang ada di dalam sel inang. Virus hanya bermodalkan asam nukleatnya saja, DNA atau RNA. Gitu ya. Jadi virus itu modalnya hanya asam nukleat saja. Atau ada beberapa virus yang kapsidnya juga ikut masuk, tapi sebagian besar virus itu yang dimasukkan hanya DNA atau RNA. Kemudian DNA atau RNA itu memperbanyak diri. Gimana caranya memperbanyak diri? Memanfaatkan semua yang ada di dalam inangnya. Jadi pakai enzim yang ada di inangnya. Bahan-bahan buat memperbanyak DNA atau RNA-nya dari mana? Dari DNA inangnya. Maka nanti DNA inangnya dirusak. Sebab itu nanti sel tempat dia menumpang itu jadi rusak. Akibatnya banyak, bisa menyebabkan kanker, ya kan? Tumor atau kerusakan. Ya, misalnya selnya rusak kemudian terus tumbuh seperti kutil misalnya ya. Ya kutil itu disebabkan virus. Gitu ya, deh. Jadi sel tempat dia menumpang itu dikuasai di dalamnya sehingga nanti selnya jadi rusak. Gitu ya. Nah, nanti virusnya akan memperbanyak diri di dalam inang. Setelah memperbanyak diri, gimana? Ya nanti dia akan mencari inang baru. Secara singkat seperti itu ya reproduksi virus. Karena dia ini hanya punya kapsid sama asam nukleat saja. Jadi Kak, bisa nggak virus reproduksi sendiri? Nggak bisa. Virus ini keluar nih dari tubuh kita, nempel di kursi, bisa nggak dia reproduksi? Nggak bisa. Gitu, ya. Nah kalau masuk ke dalam tubuh, kemudian ketemu inang, dia reproduksi baru. Kita lanjut ya. Nah, dalam reproduksinya jalur hidup virus itu ada 5 tahap ya. Kalau kalian masih ingat ada namanya absorpsi pakai D ya. Kalau pakai B itu penyerapan. Kalau pakai D itu menempel. Jadi virus itu nempel pada inangnya, inang yang sesuai. Terus yang kedua penetrasi, virus itu akan memasukkan DNA atau RNA-nya ke dalam sel inang. Oke, setelah itu replikasi. DNA atau RNA-nya itu akan memperbanyak diri menggunakan DNA atau RNA yang ada di dalam sel inangnya. Selanjutnya apa lagi? Virusnya akan membentuk bagian-bagian tubuhnya yang baru menggunakan protein atau lemak segala macam yang dibutuhkan yang ada di dalam sel inangnya juga. Gitu. Berikutnya, setelah terbentuk virus baru,
ya, dia akan mengeluarkan enzim. Enzim itu nanti menyebabkan inangnya menjadi pecah, rusak. Setelah pecah, keluarlah virusnya, gitu ya. Setelah keluar, nempel lagi di sel yang lain, menginfeksi sel yang lain, gitu ya. Nah, kita lanjut. Virus itu ada yang kalau yang ini tadi secara litik namanya ya, menghancurkan sel inang. Jadi yang pertama adalah infeksi secara litik. Yang kedua, ya, reproduksi virus itu secara lisogenik. Kalau secara lisogenik, ini virusnya pertama sama nih dengan yang tadi litik, nempel pada inang. Setelah nempel pada inang, nanti dia akan mengeluarkan DNA-nya. DNA-nya dimasukkan ke dalam inang, penetrasi atau injeksi. Nah, bedanya kalau yang litik, ya, nanti RNA-nya atau DNA-nya itu langsung menguasai DNA sel inangnya. Kalau lisogenik, dia tidak dikuasai, tapi DNA-nya disambungkan ke sel inang. Gitu ya. Nah, setelah itu, begitu sel inangnya membelah, DNA virusnya ikut membelah. Inangnya membelah, DNA virusnya ikut membelah. Jadi nanti DNA virusnya tambah banyak, sebanyak inang yang dia punya. Ya, apa sebanyak inangnya membelah. Pada waktu-waktu tertentu, ya, pada kondisi tertentu, nanti ya DNA ini akan melepaskan diri dari DNA inangnya, kemudian menguasai DNA inangnya, masuk ke jalur litik, sehingga nanti inangnya jadi pecah. Jadi sebelum litik dia disambungkan dulu, membentuk yang disebut dengan istilah profek, ya, gabungan materi genetik antara virus dengan bakteri atau sel tempat dia menumpang. Nah, ini yang lisogenik. Itu bedanya ya. Jadi kalau litik kita ulangi, litik itu pertama adsorpsi, penetrasi atau injeksi, replikasi, ya, kemudian eklivase dan lisis. 5. Kalau lisogenik ini ada adsorpsi, penetrasi, penggabungan dan pembelahan. Jadi ada 4 tahap. Sip ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kayak mana sih Kak gambarannya seperti ini? Nah, ini yang litik. Pertama-tama nih virus, ini contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Ini nempel, adsorpsi. Setelah adsorpsi, kemudian dia memasukkan DNA. DNA-nya ini yang warna biru, dimasukkan ke dalam inangnya. Setelah itu nanti DNA ini akan menguasai DNA inangnya. Ya, dikuasai. Kemudian dia memperbanyak DNA-nya sendiri, DNA virus. Nah, ini namanya sintesis genom atau replikasi. Selanjutnya nanti virus akan membentuk tubuhnya atau perakitan ya. Setelah tubuhnya lengkap, nanti virusnya akan menyebabkan inangnya menjadi pecah. Virusnya keluar. Oke. Nah, ini siklus litik. Sip ya. Semoga kalian bisa memahami. Kita lanjut sekarang adalah siklus yang lisogenik. Kalau yang lisogenik, ya, yang lisogenik ini pertama adalah penetrasi dulu, nempel, ya, kemudian injeksi. Jadi DNA virusnya dimasukkan ke dalam inang. Setelah dimasukkan injeksi, disambungkan. Jadi dia membentuk sambungan-sambungan ini namanya profek. Ya. Maaf, bukan ke sini. Salah jalur. Ke sini. Nah, dia membentuk profek. Setelah itu nanti inangnya atau bakteri ini membelah. Nih nanti jadi 2 nih. DNA virusnya juga ikut membelah. Nah, pada beberapa kejadian nanti DNA ini lepas lagi nih. Lepas dari inangnya, kemudian masuk ke siklus litik sehingga inangnya jadi pecah.
Ya, jadi kalau yang genik itu ditandai ke sini ya. Set. Nah, ini lisogenik ya. Beberapa kasus nanti setelah lisogenik dia masuk ke siklus litik. Oke, nah itu bedanya antara siklus litik dan lisogenik. Kita lanjut. Nah, itu tadi adalah virus DNA. Bagaimana Kak kalau virusnya RNA dan menginfeksi inang DNA? Nah, ini dia memasukkan, dia punya kapsid dimasukkan dengan kapsid, kemudian RNA-nya masuk. Setelah RNA-nya masuk, nanti RNA ini akan membentuk DNA. Kok bisa, Kak? Karena dia punya reverse transkriptase. Ini tadi disebut dengan istilah retrovirus ya. Nah, setelah itu nanti ya RNA-nya kemudian melanjutkan pembentukan kapsid. Jadi bahan-bahan protein buat kapsidnya itu dibentuk. Dan DNA-nya memperbanyak diri. Setelah itu RNA yang dibentuk tadi nanti dibungkus lagi. Dibungkus lagi menggunakan kapsid yang dibentuk, setelah itu dikeluarkan. Nah, karena virus RNA ini biasanya punya sampulnya menggunakan membran dari inangnya. Gitu ya. Jadi membran inangnya digunakan untuk membentuk sampul. Gitu. Nah, ini kalau virusnya RNA ya, contohnya apa? Tadi HIV, coronavirus ya. H5N1, H1N1, flu babi, flu burung dengan siklusnya seperti ini. Oke, ya. Nah, itu tentang virus ya. Kemudian ada beberapa istilah ya, dia membedakan antara ada istilah virion. Virion adalah virus yang lengkap. Punya asam nukleat sekaligus punya selubung protein yang disebut kapsid. Ya. Tapi ternyata ada juga beberapa agen infeksi yang dia hanya terdiri dari RNA saja. Namanya viroid. Ada juga sebaliknya, hanya terdiri dari protein saja tanpa asam nukleat. Namanya prion. Ya. Bukan preon ya, kalau preon itu buat AC, beda lagi. Oke, nah ini tentang virus. Sip ya, Dede. Nah, virus ya. Umumnya virus itu bukan umumnya, semua virus itu nanti merugikan inangnya. Tapi nanti ada beberapa virus juga yang bermanfaat. Apa sih manfaat virus? Misalnya untuk vaksin. Sebenarnya vaksin itu juga diadakan karena ada virus yang merugikan ya. Kemudian diadakan vaksin, tapi itu disebut sebagai keuntungan adanya virus, ya kan? Walaupun itu adalah sebagai akibat ya. Kemudian bisa juga virus itu digunakan sebagai pembawa gen atau disebut sebagai vektor. Ya, nah itu tidak banyak sih ya keuntungan dari virus, lebih banyak kerugian ya kalau bagi manusia. Sip ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Monera. Jadi yang tadi virus, sekarang Monera. Nah, Dede, kalau kalian masih ingat, waktu kelas 10 ada namanya sistem 5 kingdom. Sistem 5 kingdom itu membagi organisme menjadi 5 kerajaan. Ya. Ini ada chat, kakak cek dulu ya. Kalau pertanyaan, oh ya ini masih banyak ada yang gangguan ya. Oke, nah Dede, Monera ini termasuk satu dari 5 kingdom. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Ya. Dan Monera ini satu-satunya kingdom yang semua anggotanya bersifat prokaryotik. Dan kebetulan juga semua anggota Monera itu uniseluler atau bersel satu. Ya. Nah, ini ciri-cirinya unisel ya. Kemudian prokaryotik itu tidak memiliki membran inti.
Pekan yang lalu kita sudah belajar tentang inti sel, struktur sel. Ada namanya sel prokaryotik, ya. Tidak punya organela, waktu itu juga sudah kita bahas. Reproduksinya, berkembang biaknya bisa secara seksual, bisa dengan aseksual. Secara seksual dengan pembelahan biner dan fragmentasi. Pembelahan biner itu 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dari 16, 32, dan seterusnya. Itu adalah pembelahan biner. Jadi misalnya bakteri itu akan membelah, ya kan? Dia membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4, dan seterusnya. Oke ya, nah, itu namanya pembelahan biner. Kalau fragmentasi itu dia memutuskan bagian dari tubuhnya, jadi bukan membelah, diputuskan kemudian potongannya tadi jadi organisme baru, itu fragmentasi. Oke ya, itu secara aseksual. Ternyata ya, bakteri juga punya reproduksi secara seksual. Sebenarnya bukan seksual saja ya, disebut paraseksual atau seksualnya semu. Ya, secara kalau kawin ya, kalau kawin itu secara generatif kawin nanti ada sel ovum dan sel sperma. Tapi bakteri kan cuma bersel 1 ya. Nah, bakteri ini dikatakan reproduksi secara paraseksual atau seksual jika ya ketika dia membelah DNA-nya itu sudah ada tambahan gen dari bakteri yang lain. Oke ya. Nah, tambahan gen yang pertama adalah dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi. Nah, apa itu Kak? Nanti akan kita bahas. Ya. Intinya secara seksualnya ada 3, konjugasi, transduksi, dan transformasi. Oke, nah ada 2 kelompok pada kelompok Monera ini. Yang pertama adalah kelompok bakteri. Atau sering disebut dengan istilah Eubacteria. Eubacteria itu ada 2 anggota, ya, bakteri dan cyanophyta. Bakteri adalah bakteri yang sehari-hari kita temui, ya. Enggak temui juga maksudnya yang kita kenal ya, kita belum sebenarnya itu udah ketemu tiap hari, cuma kita nggak tahu ada bakteri ya. Udara yang kita hirup aja mengandung bakteri. Itu. Nah, kemudian ada cyanophyta. Cyanophyta itu alga biru ya. Atau alga hijau biru boleh. Dan kelompok yang kedua adalah archaea. Archaea ini Archaebacteria, ini disebut sebagai bakteri purba. Ya, dibuka lagi ingatan-ingatan waktu kelas 10 ya. Kayak ini Monera. Kita lanjut. Nah, secara struktural ini sel-selnya ya, Monera kemarin sudah kita pelajari waktu belajar sel nih. Gambarnya sama ya. Oke, mungkin ada tambahan nukleoid ya. Kemudian ada pili, apa itu pili ya kan? Ada kapsul. Nah, bisa kalian SS saja ini ya, nukleoid, pili, dan kapsul. Fungsi-fungsinya ada di situ. Lanjut ya. Morfologi. Nah, bentuknya bakteri itu punya bentuk 3. Ya, 3 macam, 3 kelompok. Ada bentuknya batang, bacillus. Ya, kalau batangnya 1, kalau batangnya 2, diplobacillus. Jadi dia bentuk koloni gitu ya. Kemudian streptobacillus itu seperti rantai atau lebih dari 2. Bulat, ada monococcus. Bulat 1, diplo itu 2, strepto itu membentuk seperti rantai panjang. Tetra itu ada 4, membentuk seperti segi 4. Sarkina itu kubus ya, dan ada Staphylococcus itu seperti anggur. Dan spiral ya, ada yang koma, spiral sama spiroseta. Ini bentuknya.
Kalau alat gerak bakteri itu ada monotrik, amfitrik, lofotrik, sama peritrik. Monotrik, ya, alat geraknya itu kan flagel. Kalau flagelnya itu ada satu di salah satu ujung. Amfitrik di kedua ujung cuma satu-satu. Lofotrik ada di salah satu ujung tapi banyak. Peritrik ada tersebar. Ada juga atrik tidak punya flagel. Nah, itu lebih jelas kita lihat aja gambar ya. Ini bentuk batang basil. Basilnya seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya seperti gambar yang di awal. Nah, ini batang ya. Ini termasuk basilus. Gitu ya. Ini kokus bentuknya bulat. Ya, kalau dilihat di bawah mikroskop bulat. Yang ini yang spiral ya. Ini sebenarnya spiroseta. Ya, ada koma. Kalau koma itu seperti tanda koma. Oke, nah ini bentuknya. Yang ini adalah alat geraknya tadi ya, yang atrik tidak punya. Yang monotrik, nah ini monotrik, flagelnya cuma satu di salah satu ujung saja. Lopo itu banyak tapi di salah satu ujung. Amfi ada satu-satu di kedua ujung. Kalau peritrik itu dia menyebar di seluruh bagian selnya. Gitu ya. Nah, ini adalah alat gerak bakteri. Jadi bentuk alat gerak sudah. Nah, ada pewarnaan bakteri. Diapain nggak dicat? Ya, dicat, cuman catnya nggak pakai kuas ya. Kalau bakterinya aja kecil. Nah, caranya gimana ya? Paling ditetesi dengan zat-zat tertentu yang nanti bisa merubah warna bakterinya. Ya, ini tujuan pengecatannya ada sederhana. Ya. Ada pengecatannya diferensial, pengecatan negatif, ada pengecatan khusus. Nah, pengecatan ini, misalnya untuk yang sederhana, untuk mengetahui bentuk sel bakteri, jadi kita mau tahu nih, batang kayak gini ya, batang apa bulat apa spiral lah dicat ya. Kita mau tahu bentuknya. Diferensial menggunakan dua pewarna berbeda. Ya, yaitu misalnya adalah pengecatan gram ya, ada bakteri namanya gram positif dan ada bakteri gram negatif. Atau pengecatan tahan asam. Oke. Kemudian ada pengecatan negatif. Ya, pewarna asam dengan tinta Cina ya, atau dengan eosin. Itu ditetesin aja. Jadi bakterinya ditaruh di atas kaca objek itu. Kemudian ditetesin pakai zat-zat ini, nanti bakterinya akan berubah. Sehingga nanti akan berbeda dengan lingkungannya, bisa diamati. Ya. Ada pengecatan khusus. Sip ya. Oke, nah ini flagel, bakteri tadi punya flagel. Flagel itu fungsinya sebagai alat gerak pada bakteri. Gitu ya. Ini banyak kita bahas. Pengelompokannya, nah macam-macam. Bakteri itu bisa dikelompokkan berdasarkan cara hidup. Ada yang heterotrof. Heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri, ya. Bisa parasit, saprofit, patogen, apatogen, saprofit, parasit. Saprofit itu artinya menguraikan organisme yang sudah mati. Kalau parasit itu numpang pada organisme yang masih hidup. Patogen itu menyebabkan penyakit. Apatogen tidak menyebabkan penyakit. Ada yang autotrof, ya, ada fotoautotrof, kemoautotrof, litoautotrof. Ya, menggunakan cahaya, ya. Ini menggunakan senyawa kimia. Litoautotrof itu menggunakan cahaya tapi sumber karbonnya organik. Ya. Kemudian berdasarkan struktur dinding, nah ada namanya bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Nah, ini berdasarkan pewarnaan ya.
Jadi kalau gram positif itu dinding selnya tebal. Waktu kita belajar sel kemarin, bakteri itu dinding selnya adalah peptidoglikan. Ya, gitu ya. Jadi kalau peptidoglikannya tebal, ketika diwarnai dengan gram positif, dia akan berubah warna menjadi apa namanya ungu. Ya. Kalau gram negatif, dindingnya tipis, sehingga tidak bisa diwarnai dengan pewarna gram, ya. Dia tidak jadi warna ungu, tapi bisa diwarnai dengan warna merah, safranin misalnya. Safranin ya. Nah, itu gram negatif. Berdasarkan kebutuhan oksigen, ada aerob, ada anaerob. Aerob itu butuh oksigen, anaerob itu tidak butuh oksigen. Obligat itu penuh, fakultatif itu keberadaan oksigen ya itu tidak membuat dia mati, ya. Itu yang fakultatif. Sip ya? Gini dulu. Nah, ini tadi ya struktur dinding sel gram positif dan negatif pada bakteri. Bakteri gram positif memiliki dinding selnya peptidoglikan. Yang ini yang gram positif ya. Pewarna kristal violet berikatan erat sehingga kalau diwarnai dia menjadi warna ungu. Ya. Dan dinding selnya membrannya cuma satu ya. Dinding selnya tebal. Kalau bakteri gram negatif ini dindingnya tipis tapi membrannya ada dua. Membran selnya ada dua. Membran dalam dan membran luar. Gitu ya. Memiliki dinding tipis, dua lapis membran fosfolipid, pewarna kristal violet berikatan dengan membran luar yang akan larut dalam pencucian alkohol. Sehingga ketika diberi perlakuan warna safranin, bakteri akan nampak berwarna merah. Nah, ini gram positif dan gram negatif. Ya, gram itu nama orang ya. Gram ini kemudian mewarnai bakteri pakai warna gram yang disebut dengan kristal violet. Yang terwarnai namanya gram positif, yang tidak terwarnai gram negatif. Sip ya, kita lanjut. Pengelompokan berdasarkan suhu. Nah, ada bakteri yang hidup di suhu termofil, yaitu 55 sampai 75 derajat Celcius. Ada bakteri mesofil 25 sampai 39. Ada psikrofil ya 15 sampai 18 derajat Celcius. Berdasarkan pH-nya ada bakteri yang asidofil hidup di pH asam. Ada yang basofil yang hidup di pH asam. Itu pengelompokannya begitu. Nah, selanjutnya reproduksi tadi ya. Reproduksi pada bakteri aseksual atau yang seksualnya disebut paraseksual. Aseksualnya belahan biner atau amitosis. Paraseksualnya ya, yang pertama adalah transformasi. Tadi kakak udah jelaskan di awal bahwa bakteri yang reproduksi secara generatif atau seksual itu dia ada tambahan DNA ketika dia membelah. DNA itu dari luar. Nah, cara masuknya ada 3 cara. Pertama adalah dengan transformasi. Ya, transformasi ini DNA yang bebas ada di sekitar bakteri masuk ke dalam bakteri secara langsung. Ini namanya secara transformasi. Kalau konjugasi, DNA itu masuk dari satu bakteri ke bakteri yang lain lewat jembatan sek atau disebut dengan peeling. Ada transduksi, masuknya itu lewat virus, misalnya virus yang tadi ya, virus bakteriofag. Itu dengan transduksi. Transformasi secara langsung, konjugasi melalui pilih, kalau transduksi melalui perantaran virus. Oke ya, nah sekarang kita lanjut. Ini ilustrasi transformasi ya. Jadi ada bakteri yang pecah, kemudian DNA-nya di sekitar bakteri yang lain, terus masuk. Nah, ini namanya transformasi. Yang ini konjugasi, jadi nanti bakteri ada yang positif, ada yang negatif, terus buat jembatan. Nah, ini namanya filisek. Kemudian pindahlah kapsidnya ya.
Nah, ini namanya konjugasi. Yang transduksi nih, bakteri ini dapat DNA dengan dimasukkan oleh virus. Nah, ini namanya transduksi. Nah, insya Allah bisa dipahami ya, Dedek. Kita lanjut. Oke, nah ini tadi ya. Itu tadi ciri umum bakteri. Kalau pengelompokannya nih. Pengelompokannya tadi ada Eubacteria. Ya, Eubacteria ini dinding selnya peptidoglikan. Nah, nanti peptidoglikan inilah yang membedakan antara Eubacteria dengan Archaebacteria. Gitu ya. Kita lanjut. Jadi bakteri ini kalau karena tidak menguntungkan dia akan membentuk endospora. Nah, ini gambar endospora ya. Misalnya nih suhu ekstrim, maka dia akan membuat protein, di mana protein itu akan melindungi DNA-nya. Nah, bagian bakteri yang lain nggak apa-apa rusak, yang penting DNA-nya nggak rusak. Nanti ketika keadaan lingkungan sudah balik lagi, ya bakteri ini akan membentuk bagian tubuhnya yang baru. Ya, nah ini namanya endospora. Oke. Ini beberapa bakteri yang menguntungkan, bisa kalian SS saja. Ada Rhizobium leguminosarum, Bacillus thuringiensis, Nitrosomonas, Nitrobacter. Oke ya, ini nggak perlu kakak jelaskan. Kemudian ada yang untuk makanan ya, ada Staphylococcus pseudomonas, Streptococcus lactis, untuk kesehatan, bidang pertambangan nih, perwakilan sebenarnya ada banyak. Kita lanjut. Yang merugikan ya, biasanya menyebabkan penyakit pada manusia atau merusak makanan ya, atau merusak benda-benda lain. Maksudnya itu merugikan bagi manusia tentunya ya. Sudah ya, sudah DSS. Kita lanjut nih. Berikutnya adalah cyanobacteria. Kan tadi bakteri itu ada dua ya, Eubacteria sama cyanobacteria. Nah, ini cyanobacteria alga biru. Contoh-contohnya itu ada Chlorococcus, Glyphosate, Polycystis, Oscillatoria, Nostoc, Rivularia, Anabaena ya. Nah, ada beberapa struktur pada cyanobacteria ini ya yang mendukung kehidupannya, misalnya heterokista untuk fiksasi nitrogen, Akinet untuk membentuk endospora, ada Hormogonium digunakan untuk fragmentasi, ada Beosit untuk pembelahan biner, gitu ya. Dan terakhir Archaebakteri. Nah, nih kalau Eubacteria dan Cyanobacteria itu dindingnya tadi peptidoglikan. Kalau Archaebakteri dindingnya adalah pseudopeptidoglikan. Ini perbedaan pertama antara Archaea sama Eubacteria. Dia sama-sama prokariotik ya, bedanya di sini. Kemudian, nah Archaebacteria ini hidupnya di tempat ekstrim. Misalnya apa? Metanogen, hidup di tempat menghasilkan metana. Ada halofil ekstrim, kadar garam tinggi. Biasanya bakteri itu kalau di tempat yang kadar garam tinggi akan mati. Ada termofil ekstrim di tempat yang suhunya tinggi. Ya, bakteri pada umumnya kalau suhunya tinggi itu mati, tapi Archaebakteri itu enggak. Ya, makanya disebut sebagai bakteri ekstrim ya, atau bakteri purba. Oke ya, nah ini ada metanogen, halofil ekstrim, termofil ekstrim. Silakan di SS dulu. Oke, nah ini waktunya kita kalau ada yang mau didiskusikan, kan masih ada waktu. Ini waktunya lebih kurang 5 menit lah ya. Oke, Kak mau bertanya silakan tulis di kolom chat. Oh ya, yang mau bertanya. Ayo, silakan adik-adik. Ini yang mau jawab boleh nih. Kak, perbedaan obligat dan fakultatif itu apa ya, Kak? Obligat itu artinya penuh.
Kalau fakultatif itu apa namanya tidak penuh. Jadi gini, kalau aerob obligat berarti dia butuh oksigen. Kalau nggak ada oksigen mati. Itu aerob obligat. Kalau aerob fakultatif ada oksigen, dia menggunakan oksigen. Ketika terpaksa nggak ada oksigen, dia bisa hidup tanpa oksigen. Nah, itu namanya obligat dan fakultatif. Gitu, Kemal Ramadan ya. Oke, nah ini ada yang jawab nih, si Khalil. A bukan Kak. Gram positif dan negatif tadi dibedakan berdasarkan apa? Kok jadi begini? Oh ini ada salah ketik nih ya. Struktur dinding ya. Jadi bukan struktur oksigen. Maaf, C sebenarnya harusnya ya. Ini ada kesalahan ketiknya ya. Oke nih, ada juga nih Kak, apakah virus COVID dapat menyerang hewan? Saya nggak pernah lihat nih kasus kucing kena COVID. Oke, Adik-adik. Jadi virus itu ya, virus itu kan inangnya spesifik. Nah, inang spesifik, ya. Nah, virus bisa mengalami mutasi. Ketika dia mengalami mutasi, dia bisa nih berpindah dari hewan ke manusia. Contohnya adalah flu burung, misalnya itu asalnya dari burung, kemudian bermutasi, bisa menyerang manusia juga. Bermutasi. Nah, untuk virus ini kan masih dalam tahap penelitian ya. Masih perlu diperdebatkan juga, katanya kalau wabah itu harus mulai dari hewan dulu. Dari hewan kemudian bermutasi pindah ke manusia. Dari manusia kemudian dari satu manusia pindah ke manusia yang lain. Nah, itu namanya wabah. Tapi COVID ini masih belum jelas asalnya itu dari mana. Ya hewan apa gitu kan. Tapi karena dia udah terlanjur menyebar, maka dia kemudian disebut wabah. Nah, itulah mungkin kontroversinya ya. Kalau di dalam biologi itu begitu. Nah, kok nggak ada hewan yang kena COVID? Ya. Nah, itulah Dede ya. Pertama, mungkin karena belum ada yang meneliti. Ya kan kita nggak tahu. Nah, misalnya nih kucing batuk-batuk terus meninggal, kan kita nggak tahu ya. Batuknya kucing gimana misalnya. Pilek misalnya ya, misalnya itu contoh aja. Nah, itu belum ada yang meneliti. Yang kedua, virus ini mutasinya dari manusia dengan inang manusia. Misalkan ada varian alfa, beta, ya, kemudian delta yang sekarang lagi marak, ada yang B Inggris B1716 misalnya gitu ya. Nah, itu hasil mutasinya. Jadi mutasinya itu begitu ya. Oke? Nah, ini ada harimau di kebun binatang Bogor kena virus. Ya, mungkin informasinya belum banyak ya. Masih dalam tahap penelitian. Bisa jadi ya. Jadi virus itu sebenarnya dia mutasi itu buat apa sih? Untuk mencari inang yang tepat. Makanya kalau kakak baca-baca ya, virus itu kalau bermutasi itu sebenarnya bukan semakin membahayakan. Tapi dia bermutasi untuk bersifat menguntungkan. Misalkan nih, pertama dia nempel di manusia, kemudian manusia tempat dia nempel mati misalnya. Dia kan nggak bisa reproduksi lagi habis itu. Maka dia akan bermutasi. Gimana caranya biar inangnya tetap hidup. Dia tetap bisa nempel, misalnya kayak virus flu ya. Virus flu itu tetap ada dalam tubuh kita. Nanti tergantung daya tahan tubuh kita. Begitu turun, flu-nya kambuh lagi, reproduksi lagi dia. Itu misalnya ya. Seperti itu. Kak, apakah hewan bisa kena virus HIV? Jadi pada perkembangannya ya, HIV itu asalnya malah dari hewan ya. Gitu. Jadi dari beberapa primata itu virus ini kemudian bermutasi sehingga bisa menyerang manusia. Jadi ada ya.
Kak, maksud virus bisa dikristalkan. Kristal itu kan dikristalkan maksudnya seperti benda mati ya. Jadi virus itu bisa dibuat seperti benda mati. Tapi begitu dia nempel di inang yang tepat, dia akan reproduksi lagi. Gitu ya, itu maksudnya dikristalkan. Oke ya. Nah, adik-adik mungkin akan banyak jawab pertanyaan dari kalian. Tapi karena waktu kita ini sudah lebih nih, dari lebih 2 menit. Mungkin sampai di sini dulu ya dari kakak tentang materi kita hari ini, yaitu materi virus dan Monera. Ini mengenang sebenarnya ya, mengenang pelajaran kalian waktu kelas 10. Nah, tadi kata kakaknya nggak ada challenge, sehingga kalian istirahat setelah ini. Nah, kalau masih banyak pertanyaan, kalian ini bisa lewat sekolah ya, bisa konsultasi lewat sekolah. Oke, ini Nabila. Pertanyaan Nabila apa tadi? Maksudnya jawaban yang mana Nabila? Oh, yang soal tadi jawabannya adalah struktur peptidoglikan. Tadi soalnya itu salah, ya. Ada kesalahan ketik. Oke, adik-adik, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf jika tidak semua bisa dijawab. Ya, semoga kalian bisa memahami apa yang akan sampaikan ini. Kalian bisa perdalam lagi mungkin kalau yang sesuai melalui PTM, ya, atau lewat konsul sekolah boleh, atau konsul langsung di lokasi bagi yang sudah zona hijau. Nah, itu saja dari kakak ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya. Kemudian sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Kakak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, bye-bye. Terima kasih ya Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Ariansyah atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Sekarang kita istirahat dulu ya, kurang lebih 5 menit. Baru nanti kita mulai lagi jam 16.40.